Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bahasa Indonesia Subtema 3 Pertumbuhan Hewan. Pembelajaran 5 Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan katak. Pembelajaran 6 Pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat. A. Daur hidup katak. Daur hidup adalah perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Katak adalah hewan amfibi yang dapat hidup di air dan di darat. Contoh hewan amfibi lainnya adalah buaya. Katak mengalami metamorfosis sempurna, artinya katak mengalami 4 fase dimulai dari telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Telur katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air, dan telur yang dihasilkan katak bisa mencapai ribuan. Telur katak akan menetas kurang lebih dalam waktu 21 hari. 2. Kecebong atau berudu. Setelah menetas, telur menjadi berudu atau kecebong. Berudu memiliki insang sebagai pernapasan untuk hidup di dalam air. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan lama-kelamaan akan menghilang. 3. Katak dewasa. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Siklus kehidupan katak akan terus berulang-ulang. Kita lihat siklus daur hidup katak. Dimulai dari telur, berudu berkaki, katak berekor, katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. B. Daur hidup nyamuk. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, yaitu melalui 4 tahap fase pertumbuhan, yaitu telur, jentik atau larva, kepompong atau pupa, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. 1. Telur nyamuk. Nyamuk memerlukan tempat yang berair untuk meletakkan telurnya, seperti di genangan air yang jernih atau air yang mengalir dengan sangat lambat sehingga telur tidak akan terseret arus air tersebut. Nyamuk bisa menghasilkan kurang lebih 100 butir telur dengan ukuran 0,5 mm. Lamanya tahap telur berbeda-beda tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Telur nyamuk menetas menjadi larva dalam waktu 48 jam atau sekitar 1-2 hari. 2. Jentik atau larva. Larva nyamuk sangat kecil dan sulit untuk diamati. Larva nyamuk hidup di permukaan air dan bernapas dengan sifon. Larva nyamuk memakan mikroorganisme dan sumber organik lainnya yang berada di air. Lama fase larva berkisar 4-5 hari. 3. Kepompong atau pupa. Tahap pupa hanya terjadi beberapa hari, biasanya 1-2 hari, tergantung spesies nyamuk. Kepompong atau pupa bernapas melalui pipa pendek di permukaan air. Pada umumnya, nyamuk jantan lebih dulu daripada nyamuk betina menyelesaikan fase pupa. 4. Nyamuk tahap dewasa.
Setelah fase pupa atau kepompong, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah. Setelah lepas dari pupa, nyamuk akan beristirahat sesaat sampai tubuh dan sayapnya mengeras. Nah, setelah tubuhnya mengeras, nyamuk akan terbang dan memulai kehidupan barunya. Hal pertama yang dilakukan nyamuk yaitu terbang mencari nektar bunga. Nah, nektar bunga dikonsumsi nyamuk dengan tujuan sebagai energi untuk beraktivitas. Perkawinan nyamuk terjadi setelah 1-2 hari dari waktu seusai keluar dari fase pupa. Setelah mereka kawin, nyamuk betina akan mencari makanan berupa darah. Nyamuk betina menghisap darah karena membutuhkan protein saat masa bertelur. Siklus daur hidup nyamuk dimulai dari telur, larva atau jentik, pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Penyakit yang disebabkan nyamuk diantaranya malaria, demam berdarah, chikungunya, demam kuning, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh nyamuk. Cara menghindari penyakit yang disebabkan nyamuk yaitu dengan 3M: menguras, menutup, dan mengubur atau menimbun barang-barang yang tidak terpakai. Lanjut, daur hidup lalat. C. Daur hidup lalat. Lalat merupakan salah satu jenis serangga. Lalat mengalami metamorfosis sempurna, artinya mengalami 4 fase pertumbuhan, dimulai dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. 1. Telur. Telur pada umumnya akan diletakkan oleh betinanya secara berkelompok, biasanya di tempat-tempat kotor, seperti di lingkungan sampah dan pada bangkai binatang. Lalat betina dalam sekali bertelur dapat menghasilkan telur 75-150 butir. Lalat betina akan bertelur hingga 5-6 kali selama masa hidupnya. 2. Larva. Telur menetas membutuhkan waktu kurang lebih 8-20 jam. Setelah telur menetas, maka keluarlah larva atau yang biasa kita sebut belatung atau zigot. Bentuk larva itu sangat menjijikan, kecil-kecil, putih, dan banyak memakan kotoran di sekitarnya. 3. Pupa atau kepompong. Setelah melalui tahap akhir, fase selanjutnya adalah menjadi pupa. Fase pupa membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari tergantung pada suhu yang ada di tempat larva. Ideal suhunya adalah 26-33 derajat Celcius. Nah, kemudian larva tersebut akan berubah warna menjadi agak kehitaman. 4. Imago atau lalat dewasa. Pada tahap ini, lalat muda keluar dari pupa dan tumbuh menjadi lalat dewasa. Perubahan tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam. Lalat dewasa yang berhasil keluar dari selubung kokon atau pupa akan mulai terbang ke sana kemari untuk mencari makanan. Umur lalat dewasa juga sangatlah singkat, hanya berkisar antara 2-4 minggu saja. Siklus daur hidup lalat dimulai dari telur, larva, kepompong, kemudian menjadi lalat dewasa. Penyakit yang disebabkan lalat: demam tifoid dan partifoid, diare, disentri, kolera, dan lain-lain. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit tersebut, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah harus kita buang di tempat sampah. Selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutup agar tidak dihinggapi oleh lalat.
Baik, mungkin itu saja yang bisa Mister Aris sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.